Piani, bisa dengar suara saya, Nak? Piani? Oh, ya. Rizka Dewi? Bisa, Pak. Pak Ahmad boleh mulai, Pak Iya. Imad Pak. ada di sini. Pak Ahmad. Iya, Pak. Iya, Nak Iqbal sudah dengar suara saya? Sudah. Oke, saya mulai ya, Nak. Sudah siap? Siap. Oke, saya mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Baik. Alhamdulillah. Jadi anak-anakku, kita kembali dalam pembelajaran online seperti yang pembelajaran sebelumnya, karena di daerah kita masih COVID. Kemarin sempat 100 orang, sekarang sudah turun 30 orang yang kena kasus. Alhamdulillah, semoga cepat kita bisa bertemu di kelasnya kembali seperti biasa. Oke, nah, langsung saja kita mulai. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Jadi ini yang seperti ini ya, yang sudah anak-anak semua dan bisa juga di-download. Oke. Jadi ada pun pengatannya hari ini yang ada di ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam serta bahasa Indonesia. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Siapa anak-anak yang mau membacakan doa? Siapa coba yang mau membacakan doa? Halo? Rizka, saya Pak. Oke, ya silakan Kak Rizka baca doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Rizka. Selanjutnya, seperti biasa nak, sebelum kita belajar, setelah berdoa kita selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Apriani, bagaimana didengar nak suara saya? Didengar nak? Oke, sudah siap ya? Oke. Siap. Nak Iqbal, dengar suara saya nak? Dengar. Oke, siap. 1, 2, 3, mulai. Indonesia, tanah airku, tumpah darahku, di sana berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, tanah airku, telah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, Indonesia Raya, Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hidup Indonesia Raya. Tadi kenapa ada selanya itu karena apa namanya jaringan, nah sehingga juga saya bapak tadi sempat salah terakhir itu ya. Karena like yang di bapak like yang
saya dengar juga. Oke, selanjutnya. Jadi adapun intinya dari pembelajaran satunya, Bapak tidak usah baca, langsung saja ada sampai kayak 4 itu kemudian tiga tes dasarnya dari 3 mata pelajaran ini, IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, indikatornya dari 3 mata pelajaran ini. Nah, selanjutnya inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kenapa kita harus belajar pembelajaran ini? Yaitu ada nomor 1 melalui menyimak slide PowerPoint tentang daftar riwayat hidup yang disajikan melalui Zoom Cloud Meeting. Peserta didik dapat menganalisis cara membuat daftar riwayat hidup di lingkungan keluarga dengan tepat secara santun. 2. Melalui menyimak slide PowerPoint tentang daftar riwayat hidup yang disajikan melalui Zoom Cloud Meeting. Peserta didik dapat menganalisis cara membuat daftar riwayat hidup di lingkungan keluarga dengan benar tentang diri. 3. Melalui Zoom Cloud Meeting, peserta didik mampu menganalisis benda-benda magnetis dan non-magnetis dengan cepat. 4. Melalui media WA, peserta didik mampu membuat laporan gambar yang merupakan benda magnetis dan non-magnetis dengan benar. 5. Setelah mengamati gambar yang dikirim guru melalui Zoom atau WA Group, peserta didik mampu menentukan kegiatan wirausaha yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dengan tepat dan tanggung jawab. 6. Melalui media slide PowerPoint tentang kegiatan ekspor melalui Zoom Cloud Meeting, peserta didik dapat mengembangkan melakukan informasi kegiatan ekspor dengan tepat dan mandiri. Dan pembelajarannya ya, anak. Selanjutnya, inilah materi pertama kita hari ini. Bisa muncul minat jawabannya apa namanya bacaannya? Bisa. Maksudnya muncul nih Apriani. Halo Apriani. Muncul minat. Equal muncul. Oke. Baca Nariska. Halo. Posisi. Iya. Belum muncul semua bacanya, Pak. Oke. Yang ini nak ini. Sudah? Sudah muncul nak? Belum, Pak. Belum tuh nak. Yang ini yang warna kuning yang di sini di atas dekat awan. Kalau naik sudah muncul nak? Sudah muncul bacaannya? Belum semua, Pak. Bacaannya yang di atas ini dulu. Belum semua, Pak. Muncul misai, Pak. Oke, silakan yang muncul. Posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkungan ASEAN. Ya, jadi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup Asia. Jadi coba anak-anakku perhatikan, muncul di gambarnya nak. Muncul. Belum semua, Pak. Oke. Di sini Belum semua saya, Pak. Oh, Iqbal belum semua ya? Baru berapa gambar? Saya juga, Pak, Iya. belum semua. Saya baru 1 gambar. Muncul semua, Pak. Muncul semua nih. Kalau Iqbal, Sudah muncul semua, Pak. Oke, nah Apriani sudah? Bagaimana nak Apriani? Belum, Pak. Belum ping. Ini pengaruh jaringan karena hujan deras. Ini Apriani juga hujan deras ya? Iya, Pak, hujan deras. Jadi mungkin anak-anakku itu nomor 1. Kalau Apriani gambar yang pertama itu muncul kan? Belum, Pak. Oh, belum ada sama sekali.
Priani matikan dulu sebentar videonya nak. Belum ada. Tutup dulu videonya sebentar. Nanti muncul baru aktifkan kembali. Ada mi Pak. Iya. Baru muncul. Oke. Coba saya lanjut ya. Ini nomor 1 kira-kira ini kegiatan wirausaha. Ini gambarnya kira-kira gambar apa ini? Fotokopi. Fotokopi. Iya. Ih, Nah, yang kedua pemangkas rambut. pangkas rambut. Kalau yang ini nah yang ketiga Bengkel. Bengkel. bengkel apa kira-kira? Bengkel motor. Ini nah, itu tadi gambar tentang yang ada di sekitar anak-anakku. Biasa dilihat nggak itu? Fotokopi pernah dilihat nggak? Biasa. Biasa. Iya, pernah. Apa saja yang ada di tempat fotokopi biasanya. Apa yang biasa dilihat di tempat fotokopi biasanya? Belum ada gambarnya. Bukan, maksudnya pertanyaannya Bapak. Apa yang biasa anak-anakku lihat di tempat fotokopi? Halo? Buku. Bu. Halo? Halo. Ini kan tadi satu tuliskan kegiatan Halo. gambar di atas. Bapak mau bertanya, itu kegiatan pernah ke toko foto ke tempat fotokopi. Apa saja yang ada di sana? Priani, Tuliskan kegiatan. apa yang biasa dilihat anak Priani kalau ke tempat fotokopi? Buk. Buku. Apalagi nak equal Kertas. kertas. Lagi nak Pen. pulpen. Oke, ini yang Spidol. spidol. Yang penting biasa ke lihat ya anak-anak ini bisa isi nanti di sini seperti biasa ya, yang pembelajaran sebelumnya pertanyaan. Kalau nomor 2 sumber daya apa yang digunakan di tempat fotokopi tadi? Mesin fotokopi. Ya, mesin fotokopi. Apalagi nak equal yang ada biasa kamu lihat di tempat fotokopi seperti tadi itu apa? Listrik. Nah, sumber dayanya listrik. Kalau Gunting. Gunting. Pulpen. ya, kenapa butuh listrik itu nak? Kira-kira? Halo? Kenapa kira-kira butuh listrik itu? Supaya mesin fotokopi bisa Nyala. Bisa menyala. Karena Menghadap. kalau tidak ada listriknya tidak bisa menyala. mengadakan. Oke, selanjutnya tadi. Jadi nanti bisa dijawab di sini nah ya pertanyaannya. Kan sudah ditahu sebenarnya. Tinggal di nanti supaya Sumber Bapak jelas daya siapa yang sudah paham. dan Sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Usaha apa yang ada di lingkungan anakku selain kegiatan itu tadi yang tidak? penjual campuran, Ya, pembuatan campuran, penjual baju, apotik, Motor. Cuci motor. cuci motor, pencucian motor, Cuci penjual karpet. kue, kue. Penjual sandal. penjual baju. Oke. Selanjutnya nomor 5. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha tersebut? Maksudnya itu kalau itu ada orang yang menjual kue, apa manfaatnya kalau ada orang penjual kue di sini? Saya kasih contoh dulu satu manfaatnya. Misalnya kan penjual kue, tak payah bikin, tidak capek-capek bikin, langsung beli. Nah, kira-kira itu manfaatnya. Kalau pencucian motor apa manfaatnya? Untuk mencuci
motor yang motor atau mobil. Ya, untuk mencuci motor dan mobil supaya bukan lagi dalam kerja, tidak capek nanti. Kalau yang tadi itu tempat fotokopi apa gunanya? Untuk mencetak buku. mencetak buku, Ya, mencetak buku. Apalagi untuk Untuk mencuci foto. oh ya biasa juga mencuci foto. Apalagi? Oke, nanti itu yang diisi untuk di apalagi nanti? memprint, Untuk memprint apa untuk biasa memprint kan biasa juga itu ada kertas. Iya, oke. Selanjutnya itu nanti nak di anu ya di Google Chrome ya. Kedua tadi gambar orang cukur rambut. Apa gunanya itu? Manfaatnya bagi anak itu tempat cukur rambut. Apa manfaatnya? Kalau orang ada tempat cukur rambut, apa manfaatnya? Coba jelaskan. Kan Bapak tadi itu biasa, saya yang biasa itu panjang rambut atau Iqbal masuk di tempat di potong kita rambut. bisa ke tempat cukur menggunting rambut. Menggunting rambut apalagi. Nah Iqbal, halo. Nah Iqbal, Apriani bagaimana nak? Apriani kira-kira? Halo. Ya, ya. Halo. Iya, iya, iya. Apa manfaatnya itu kalau tempat cukur rambut? Kalau yang bengkel apa manfaatnya? Baiki motor dan mobil. Ah, untuk yang rusak. Kalau yang tempat cukur rambut tadi untuk merapikan rambut yang daripada gondrong ke sekolah. Bisa ke tempat cukur rambut untuk menggunting rambut. Menggunting rambut supaya tidak panjang rambut kan. Nah, kalau motor tadi ya sudah betul. Motor, mobil juga biasa juga itu kalau mobil ya. Oke, dipaham nak? Paham. Ada mau ditanyakan? Paham. Ya. Ada. Oke, lanjut ya. Nah, itu nanti jangan lupa diisi. Ini Google Chrome supaya Bapak tahu siapa yang sudah paham. Oke, selanjutnya. Ini gambar apa ini? Sudah muncul atau tidak ini? Sudah muncul nak gambarnya karena hujan. Itu ada delay-nya itu. Saya sudah muncul. Halo. 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 Sudah muncul nak Rizka? Belum. 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 Cuma gambarnya di Pak. Ya, tunggu dulu saya tampilkan semua supaya sambil menunggu sebentar. Pengaruh jaringan itu karena hujan deras. Bilang kalau sudah ya. Sudah muncul. Sudah. Kita coba baca dulu. Sudah separuh. Sudah separuh. Depanku separuh itu. Iya. Oke. Sudah semua, Pak. Sudah. Sudah Iya. semua Pak. Kalau Nak Priani sudah? Sudah. Sudah. Ya, coba Nak Priani bisa baca tidak? Nah, Ya. iya, ya. Silakan Nak. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat terdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, itu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi dan meja. Namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Selain sumber daya yang berasal dari dalam negeri, dan ada pula yang didatangkan
dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Iya, bagus sekali nak caranya membaca. Terima kasih Nak Apriani. Coba anak-anakku perhatikan dulu. Di sini anak-anakku saya mau bertanya dulu ya dengan baik-baik. Anak-anakku pernah minta tolong nggak sama tetangganya? Pernah. 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 Contohnya seperti apa? Kita misalnya pinjam apa misalnya? Membantu kerja bakti. Membantu kerja bakti. Saya kasih contoh dulu ya. Kenapa saya kasih contoh seperti itu? Karena Indonesia ini kita kan tinggal di negara Indonesia. Nah, Indonesia itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh negara lain seperti tetangganya, seperti ada di gambar ini, ada Malaysia, Brunei, Singapura, Kamboja, Laos, dan Filipina. Jadi mereka itu kerjasama dalam artian ASEAN itu. Jadi seperti yang Indonesia butuh barang dari luar negeri, tapi luar negeri juga butuh barang dari Indonesia. Nah, seperti itu maksud dari bacaan ini. Jadi setiap orang itu pasti butuh orang lain. Seperti itu juga dengan negara kita. Nah, seperti tadi kalau yang di dalam negeri sumber daya manusia orang Indonesia dipakai, ataukah kursi yang buatan tetangga Kursi yang dan meja. Ya, kursi dan meja kan biasanya belinya di tetangga atau di tempat-tempat toko-toko, tapi ada juga yang dari luar negeri yang bagus atau dari Indonesia yang bagus itu Jepara. Namun ada juga yang sumber yang dari luar negeri. Saya kasih kembali videonya karena ada video ini. Seperti mesin fotokopi kan tidak dibikin di Indonesia, nah, tapi dibikin dari luar negeri. Di luar negeri. Nah, seperti juga bengkel. Namanya saja Yamaha, berarti barangnya dari misalnya dari Jepang. Luar negeri. Iya. Itulah barang yang dibutuhkan dari luar negeri, sedangkan Indonesia mengirim barang ke luar negeri. Terkait dengan bacaan ini, anak-anakku nanti bisa baca ulang yang dikirim di grup WA bacaan ini. Dan ada juga itu di buku PDF-nya. Nanti anak-anakku bisa baca kemudian mengisi LKPD-nya di bawah ini ya, di bawah nah, seperti tadi yang LKPD 1. Nah, dipaham nak Apriani equal dengan Rizka? Paham. Selanjutnya di sini sudah muncul nak? Belum. Ya. Bilang kalau sudah ya. Sudah. Sudah. Oke. Nah, siapa lagi yang mau baca? Siapa lagi kira-kira? Saya Pak. Oke, ya silakan. Indonesia mengirimkan barang dagangan atau komoditas ke luar negeri. Indonesia mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri. Iya. Coba nah equal yang baca yang di bawahnya, yang ini. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Adapun barang yang dijual dikenal sebagai barang ekspor. Melimpah sumber daya alam suatu negara melatar belakangi kegiatan ekspor. Sebagai contoh, negara Indonesia melimpahkan minyak bumi dan hasil pertanian. Selain untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri, sebagian juga diekspor ke luar negeri. Dan Apriani baca di bawahnya. Coba. Impor adalah Apriani. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Adapun barang yang dibeli dikenal sebagai barang impor. Keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi alasan dilakukan impor. Contohnya Indonesia.
belum bisa memproduksi barang-barang elektronik dan barang otomotif seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, Indonesia mengimpor barang-barang tersebut dari negara lain. Oke, terima kasih Nah atas sudah membaca dan bagus sekali cara bacanya. Oke, saya Bapak dulu jelaskan ini ya. Apa itu ekspor? Saya kasih contoh ya. Misalnya tadi misalnya ya, saya kasih contoh equal itu punya Bapak pembuat kerajinan misalnya lemari. Lemarinya bagus sekali sehingga dikirim ke luar negeri. Bapaknya yang Kirim ke luar negeri. Iya, bapaknya yang kirim ya, contoh ya. Tapi mudah-mudahan juga bisa supaya banyak penghasilannya bapaknya equal. Nah, itu bapaknya equal disebut eksportir. Ya, disebut eksportir orang yang mengirim barang ke luar negeri. Sedangkan barang yang kegiatannya dilakukan bapaknya equal itu mengirim ke luar negeri itu disebut ekspor, mengirim keluar. Nah, kemudian ketika sudah dijual, equal bapaknya ini punya banyak uang. Dia mau beli mobil. Nah, di mobil ini kemudian dia datangkan dari luar negeri misalnya. Contoh seperti itu motor Yamaha, semua itu dari luar negeri ya. Mobil-mobil itu semua, tapi sudah ada yang sebagian buat dirakit di Indonesia, cuma barangnya dari luar negeri. Nah, itu yang kegiatan itu yang mendatangkan barang dari luar, memasukkan ke Indonesia itu disebut impor. Orang yang memasukkannya itu disebut importir. Itulah disebut kegiatan ekspor dan impor di negara kita. Oke? Dipaham nak? Oke, Paham. paham. Nah, kalau orang yang mengirim barang ke luar negeri apa itu? Disebut apa? Eksportir. Eksportir. Kalau mengirim barang ke luar negeri disebut ekspor atau impor? Ekspor. Nah, kalau mengirim barang keluar dari rumahnya equal, kirim keluar. Ekspor. Ekspor. Ya, ekspor. Jadi kalau dari dalam keluar itu disebut ekspor. Kalau dari luar negara masuk ke rumahnya equal itu disebut impor. Orang yang memasukkan barang itu disebut apa? Importir. Iya. Jadi sudah jelas ya. Apriani sudah dipahami? Paham. Oke, siap. Lanjut ya. Contoh wirausaha ekspor yang lainnya di Indonesia ini. Sudah muncul gambarnya? Belum. Dibilang ya kalau sudah muncul. Dibilang Sudah. Oke, gambarnya kira-kira gambar apa? Membuat batik. Membuat batik. Membuat batik. Iya, itu adalah contoh wirausaha kegiatan ekspor di Indonesia, yaitu batiknya dikirim di luar negeri, ke luar negeri ya, ke luar negeri, dari dalam ke luar. Muncul gak nak bacanya? Sudah muncul. Iya, baca dulu nak. Sampai di sini saja. Triliun. 1,2 Iya. triliun. Silakan Apriani, mulai dari judulnya dulu nak. Judulnya ini di atas dulu. Apriani. Ekspor. Ekspor batik terus meningkat. Kemen. Apriani bisa? Kekecilan tulisannya ya? Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produksi batik hingga 2019 mencapai 1,5 US dollar. 1,5 miliar US dollar. Ya, lanjut. Sekitar 22,7 triliun. Iya. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung
meningkat setiap tahun pada periode Januari-April 2015. Nilai ekspor mencapai 81,7 US dollar, sekitar 1,2 triliun. Oke, lanjut. Nah, Rizka. Ekspor pada 2014 mencapai 340 juta US dollar, sekitar 5 triliun. Jumlah itu meningkat 17% jika Oke. dibandingkan dengan ekspor 2013. Oke. Batik Lanjut, Iqbal, di bawah sekali. Iqbal. Ya. Batik Indonesia seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Iya, oke. Ini contoh kegiatan wirausaha ekspor, yaitu ekspor batik terus ekspor batiknya ini juga dalam ekspor batik terus meningkat. Jadi di sini ada yang menurut data Kementerian melakukan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai cara bacanya hingga 1,5 miliar. Atau kalau dia sekitar 2,7 triliun rupiah. Berdasarkan data jadi berarti ini berarti semakin laku di luar negeri. Pada periode Januari sampai April 2015 nilai ekspor mencapai 81,5 juta dolar setiap ekspor pada tahun 2012 mencapai 350 juta US dollar sekitar 5 triliun. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor di 2013. Sesuai dengan ekspor ke berbagai negara ASEAN dan negara ASEAN itu seperti Malaysia dan Singapura, selain juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Dan selanjutnya dari contoh dari wirausaha yang melakukan kegiatan ekspor. Nah, ini lagi ada contoh wirausaha yang lainnya. Halo, sudah muncul. Jaringan ya. Halo, jaringan. Halo, sudah muncul? Halo. Halo. Sudah muncul bacanya? Sudah. Michael sudah? Sudah. Oke. Jadi nanti langsung saya baca ya. Dan ini karena anakku sudah baca. Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Ini judulnya ya, nak. Kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca,
patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Sentra Kerajinan Kasongan memiliki ratusan perajin yang tersebar di 5 pedusunan dengan sekitar 200 perajin kualitas ekspor termasuk 5 perajin skala besar. Pada periode 2008 sampai 2010 ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama Amerika dan Eropa. Namun mulai 2011 dan setelahnya ekspor mulai meningkat, bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Oke, nah di sini nak Bapak tidak usah terlalu jelaskan karena anak-anakku ini disuruh meminta nanti anak-anakku diminta untuk menganalisis bacaan ini karena ada pertanyaannya nanti di sini nak ya. Nah, bagaimana Iqbal? Iqbal? Halo, halo Naris. Halo. Nah, Priani. Halo. Halo, nah, Iqbal. Halo. Oh iya, sudah didengar tadi. Saya jelaskan kembali. Jadi anak-anakku nanti, nanti anak-anakku baca kembali penjelasan ini. Itu tadi juga yang batik. Nanti anak-anakku jawab pertanyaan ini, ya. Karena ini menganalisis bacaan, anak-anakku mencari sendiri jawabannya ya. Melalui bacaan, anak-anaknya ada di sini, nak. Dipaham, nak? Paham. 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 Paham.